Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Rakit Kulim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir ke sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu, meluangkan kesempatannya untuk hadir pada kegiatan kita pagi hari ini, yang nantinya akan kita laksanakan tentang materi diseminasi budaya positif. Ya, mari kita melakukan ice breaking tepuk semangat namanya ya. Ada yang tahu? Bu, tahu? Kayaknya Bu Emma tahu nih. Makanya dia ketawa-ketawa. Ya, oke, coba kita laksanakan kepada Bapak Ibu. Silakan untuk berdiri. Kita melaksanakan ice breaking tepuk semangat. Tepuk semangat, nanti bertepuk ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelumnya saya akan memandu Bapak Ibu di sini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya di sini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya dan ahli di bidangnya. Namun pada kesempatan ini izinkan saya memberikan atau menyajikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, diseminasi budaya positif di sekolah akan saya sampaikan terlebih dahulu pendahuluannya. Adapun pendahuluan di sini yaitu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat ya maupun sebagai manusia. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita ini adalah seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu adalah biji-biji tumbuhan yang akan kita semai di sekolah. Nah, di sini tugas kita ya seorang petani atau tukang kebun itu yaitu sebagai pamong, penuntun dari biji-biji yang telah kita semai tadi, agar biji-biji yang telah kita semai itu dapat tumbuh dengan baik, terjaga dari serangan hama-hama, sehingga menjadi bibit yang bagus dan berkualitas. Nah, itulah yang ingin kita tanamkan di dalam sekolah kita. Nah, di sini ada dua pertanyaan Bapak Ibu tentang budaya positif. Yang pertama pertanyaannya adalah apa itu budaya positif?
Yang kedua, sudahkah sekolah kita melakukan budaya positif? Ya, ini menurut pemahaman kita saja terlebih dahulu. Mungkin apa yang dapat Ibu pahami tentang budaya positif ini? Ada yang ingin menyampaikan, Bapak Ibu? Ada? Oke. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu bisa kita artikan budaya adalah suatu kebiasaan yang sering kita lakukan setiap harinya. Kemudian positif hal-hal yang berarah ke yang lebih baik. Seperti jadi kalau kita buat budaya positif ini adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya yang menghasilkan hal-hal yang baik. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Anja. Yang budaya positif menurut Pak Anja seperti itu. Ada yang lain? Tadi Pak Wandro, oke? Atau sama? Sama. Samanya apa Pak? Coba dulu. Terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu budaya tadi kata Pak Anja memang suatu kebiasaan. Kemudian positif hal-hal yang baik. Jadi di sekolah kita sebenarnya harus membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya saya rasa itu saja. Oke, berarti kebiasaan-kebiasaan baik ya inti dari yang disampaikan Bapak Anja dan Bapak Wandro. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sudahkah sekolah kita melakukan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah? Apa Pak Rudi? Ini yang mengatakan sudah. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini bicara masalah budaya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tersis dan Pak Anja, budaya itu adalah hal-hal yang apalagi hal yang baik atau hal yang positif. Kalau di lingkungan sekolah kita, budaya yang kita positif yang sudah kita lakukan, mungkin kita ambil cakupannya di lingkungan sekolah ini mengenai siswa. Itu setiap pagi kita melakukan piket lingkungan. Itu kan bagian daripada budaya yang baik yang harus kita lestarikan, kita ajarkan kepada peserta didik untuk betapa pentingnya kita menjaga yang namanya kebersihan lingkungan. Itu salah satu contoh kita di lingkungan sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ibu-ibunya belum bersuara ini. Coba. Ayo men. Nah, mungkin apa bisa dikasih contoh satu? Oke, baiklah. Di sini saya hanya ingin menambahkan dari pendapat bapak-bapak yang sudah diucapkan mengenai contoh dari budaya positif. Salah satunya tadi sudah dikatakan oleh Pak Rudi, yaitu piket lingkungan masalah kebersihan. Nah, di sini saya pribadi ingin menambahkan satu lagi contoh budaya positifnya, yaitu dalam bersikap atau bertutur kata di sekolah, ya, dengan mengucapkan kata-kata yang baik begitu. Alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai terlaksana. Sekian. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan gambaran tentang budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah kita. Ya, betul ya Bapak Ibu, bahwa budaya positif yang telah terlaksana di sekolah kita seperti yang tadi disampaikan, ya, menjaga kebersihan itu juga salah satu dari budaya positif, dan masih banyak yang lainnya, ya, seperti sholat berjamaah, hari Jumat kita melaksanakan muhadharah, ya, salam, senyum, sapa itu juga termasuk dari budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Nah, di sini budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti yang disampaikan tadi ya Bapak Ibu, bahwa hal-hal yang baik, nah itu yang kita yakini, maka itulah yang disebut dengan budaya positif di sekolah kita. Lanjut. Nah, di sini ada
6 konsep dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Ini 6 bagian dari konsep inti budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang disebut kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai A dan B nanti bergantian selama 30 detik ya untuk memerankan ini. Tolong diambil secari kertas. Selanjutnya di kertas yang sudah diambil itu buat sesuatu yang sangat berharga. Ya. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga dalam diri Ibu, dalam diri Bapak Ibu, ya. Terus letakkan di salah satu tangan dan genggam dengan sekuat tenaga dan dengan segala daya dan upaya. Oke Bapak Ibu, bisa dimengerti ya. Ambil secari kertas, terus tulis sesuatu yang sangat berharga dengan Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu. Setelah itu digenggam dengan sekuat-kuatnya, ya. Nanti bergantian siapa yang menjadi A terlebih dahulu, siapa yang menjadi B. Yang B tugasnya adalah mencoba, ya, membuka tangan yang telah dikepal oleh kawannya tadi. Kan tadi kawannya mengepal tangan, yang satu lagi membuka. Nah, membukanya dengan juga segala cara. Bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar kepalan tangan kawan yang dibuat tadi terbuka. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Ya, oke. Nah, di sini ya, berbagai reaksi ya, berbagai reaksi yang kita lihat bahwa ada yang mempertahankan dan ada yang dengan sukarela membuka. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ya, nggak usah dibaca. Nah, di sini mari kita diskusikan kenapa Bapak Ibu membuka dan menutup kepalan tangannya tadi. Ini dia. Yang pertama dan yang kedua, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan dari tangan Ibu tadi? Mengapa dan apa alasannya? Yang kedua, apakah Bapak Ibu tetap menutup? Mengapa dan apa alasannya? Ya, pasti dari masing-masing kita ada alasan kenapa kita membuka dan menutup kepalan tangan kita tadi. Dan pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini, ya kegiatan tadi, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan dari yang kita lakukan tadi? Oke, lanjut. Nah, di sini untuk pertanyaan 1 dan 2 itu kemungkinan jawabannya sangat bervariasi, tergantung dari kita masing-masing, ya. Mengapa kita bersedia membuka dan menutup dari kepalan tangan kita tadi? Namun untuk jawaban yang ketiga ini cuma satu, ya, bahwa siapa yang sesungguhnya mengontrol dan menutup, membuka dan menutup kepalan tangan? Pasti jawabannya adalah diri kita sendiri, ya, dan kitalah yang memegang kontrol. Ini semua tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Begitu juga anak didik kita. Anak didik kita
kita suruh dia untuk belajar, dengan sekuat tenaga pun kita mengatakan kalau dia tidak ingin belajar maka memang akan sulit juga, tergantung kebutuhan dasar apa yang sedang dia lakukan. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar ini juga. Nah, inilah yang perlu kita rubah, yaitu merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, ini yang mesti kita laksanakan supaya kita dapat melihat siswa kita itu sebagai orang yang tidak bermasalah lagi. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Padahal sesungguhnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, pasti satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol mengatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol mengatakan berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, di stimulus respon mengatakan model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Nah, ini paradigma yang perlu kita rubah tentang teori kontrol terhadap murid-murid kita. Oke, lanjut ke materi tentang disiplin positif. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Bapak Ibu, halo? Masih hadir ya? Ada yang bisa menyampaikan? Bu Eli? Bisa? Oke, bagus lagi. Ini aktif siswanya. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Di sini ada satu pertanyaan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Jadi kita patut atau kita harus tahu dulu bahwa saya disiplin itu taat, menaati aturan. Jadi ketika ada kata disiplin berarti ada yang harus kita patuhi seperti itu. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita ikuti sesuatu perintah atau kebiasaan dalam kehidupan kita. Jadi itu saja yang bisa saya utarakan dengan pertanyaan ini. Terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Ya, Bu Emma? Oke, Bu Emma, apa yang terbayang dalam pemikiran Bu Emma? Terima kasih telah memberikan kesempatan. Kalau ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita yaitu tata tertib, ya kan? Yang kedua, aturan atau norma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, sudah cukup? Oke, mungkin cukup. Ya, itu saja yang disampaikan dari Pak Gun dan Bu Emma, lebih kurang maknanya hampir sama. Maka mari kita lihat apa sih sebenarnya disiplin itu. Nah, di sini Diane Goshen
dalam bukunya Restructuring School Discipline menyampaikan makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar, Bapak Ibu. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid atau pengikut. Disiplin itu sebenarnya bentuk kontrol diri, ya, membuat ya, disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Disiplin mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini makna dari disiplin. Namun dalam budaya kita, makna atau kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, ketaatan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Gun tadi, ya, bahwa disiplin itu adalah kepatuhan tadi, ya Pak Gun. Nah, oke, sebenarnya itu adalah sudah pergeseran makna. Yang sesungguhnya disiplin itu adalah belajar tentang mengontrol diri kita. Baik, nah sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari luar. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, ya, di sini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Yang pertama, kalau kita dalam pendidikan telah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang telah kita sama-sama pahami tentang profil pelajar Pancasila. Ada 2 institusi lagi, yaitu PYP dan IHF. Nah, mereka juga memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ya, bisa kita lihat bersama di situ, toleransi, integritas, menghargai, empati, dan sampai komitmen. Sedangkan yang IHF yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran dan diplomatis, sampai yang terakhir kedamaian dan kesatuan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal dari budaya positif di sekolah yang seharusnya kita tanamkan kepada peserta didik kita. Oke, lanjut tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, motivasi apa yang mendasari membuat Bapak Ibu datang dan masuk kelas tepat waktu? Apa motivasinya Bapak Ibu datang dan masuk kelas tepat waktu? Bu Emma? Nah, boleh. Ini aktif. Baik, terima kasih. Motivasi yang pertama datang
masuk kelas tepat waktu. Ini bukan sok-sokan, sebagai manusia kita nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi ini memang sudah keharusan kita untuk masuk tepat waktu ke kelas. Namun prakteknya memang ada kendala-kendala dari kita mungkin. Ya memang sebagai manusia ada juga yang 1000 alasan kita tidak masuk kelas tepat waktu. Ada aja alasannya itu. Tapi alangkah bagusnya ini masukan untuk kita bersama, masuklah tepat waktu ke kelas. Kemudian kita sebagai guru juga, kata pepatah mengatakan kalau gurunya kencing berdiri, nanti muridnya kencing berlari. Apabila kita tidak masuk tepat waktu ke kelas, ini kita nanti ada murid pula di belakang. Dicontoh lebih buruk lagi, nanti kita murid kita ke depannya. Jadi ini sebagai introspeksi kita bersama, kalau bisa ya bisa-bisakanlah kita masuk ke kelas tepat pada waktunya. Kemudian ada juga orang mengatakan ini kalau tidak masuk tepat waktu adalah korupsi. Ada juga mengatakan seperti itu. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Kayaknya dari guru agama cocok untuk ini. Mungkin kepada Bu Wati, bagaimana Bu Wati, apa yang memotivasi untuk datang dan masuk tepat waktu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi tadi sudah disebutkan sama Pak Persis. Salah banyaknya saya cukup salah satunya tidak ditinjau dari versi agama, cukup dari versi saya sendiri. Kalau motivasi saya, mengapa Apa yang mendasari kita datang dan masuk kelas tepat waktu? yang mendasari datang dan masuk tepat waktu? Kalau saya pribadi, saya ketika tidak datang itu sepertinya ada beban mental tersendiri yang sangat mengganjal bagi diri saya. Jadi kalau misalnya sudah jumpa dengan anak-anak itu, beban mental itu hilang, dan rasanya ketika ada sakit kepala atau apa, itu hilang sakit kepala saya. Itu versi saya pribadi. Kalau yang lainnya sudah disebutkan, salah banyaknya sama Pak Persis, salah satunya dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bu Irma? Mau menyampaikan? Oke. Ya. Terkadang berbagai motivasi yang kita lakukan, kenapa kita melakukan sesuatu itu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang motivasi itu. Kenapa kita melakukannya dan mengapa tidak. Di sini Dain Gosen mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia dalam berperilaku. Ya, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ada orang yang seperti ini, ada. Ya, ini adalah tingkat motivasi terendah dari perilaku manusia. Nah, orang yang motivasinya seperti ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, mana tahu dia sebagai seorang bawahan, kalau tidak masuk atau tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi pada diri saya? Apakah nanti saya kena tegur atasan, ataukah gaji saya kena potong? Nah, ini motivasi dari seseorang tersebut. Ini adalah motivasi yang paling rendah dari perilaku seorang manusia. Yang kedua, motivasinya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Ya, seseorang itu berperilaku, ada yang seperti ini, ya, dia akan mengatakan apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, nah di sini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian orang lain, mendapatkan suatu hadiah atau imbalan, bisa jadi pengakuan juga. Nah ini
motivasi kedua dari perilaku seseorang. Yang ketiga, ya, adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti yang disampaikan oleh Bu Wati dan Pak Persis tadi, termasuk dalam motivasi yang ketiga, karena mereka meyakini, ya, ada nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini di sini mereka akan mengatakan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, motivasi ini karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya. Seperti gambaran dari Pak Persis tadi, kalau dia tidak melakukannya, ada sesuatu yang kurang, katanya. Pak Buati tadi ya. Nah, itu adalah suatu keyakinan, dan itu motivasinya. Motivasi ini adalah motivasi dalam dirinya. Ini motivasi yang nomor 3 tentang perilaku manusia, bukan karena pilihan atasan, bukan karena ingin mendapatkan suatu imbalan, tapi karena dia meyakini nilai-nilai yang telah dia yakini. Oke, kita lanjut pada bagian segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang restitusi, yaitu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, di sini apa itu segitiga restitusi? Ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah metode, ya, cara atau langkah-langkah kita biar bisa mengembalikan siswa kita, ya, atau memperbaiki perilakunya dan dapat kembali dengan baik kepada kelompoknya. Ada langkah-langkah dari metode segitiga restitusi ini. Yang pertama, langkah-langkah atau yang dilakukan seseorang apabila melakukan segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini dari 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya, bagian dasar, ya, dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Ya, anak yang bermasalah tadi menjadi tidak bermasalah lagi. Nah, ketika seseorang merasa sedih atau bermasalah tadi, ya, pada bagian otaknya, ya, tidak berfungsi berpikir rasional. Nah, kalau kita langsung mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, maka tentu anak tersebut akan menolak dan tidak merasa diterima. Nah, dengan metode segitiga restitusi ini, kita harus melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Dengan kita menstabilkan identitas tersebut, anak merasa diterima. Maka dari itu, ya, dia akan nanti mau menceritakan permasalahannya. Adapun kalimat-kalimatnya sebagai berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini bentuk dari menstabilkan identitas. Bisa selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini bentuk, ya, bahwa kalau kita mengatakan seperti itu kepada anak, berarti anak itu nanti akan merasa diterima. Selanjutnya, yaitu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik
buat dirimu sendiri. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas untuk seseorang. Langkah keduanya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol seperti yang telah kita pelajari tadi, baik atau buruk ya, pasti memiliki maksud atau tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, ya. Namun bila kita katakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kita mencari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari mereka. Nah, kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, mungkin tindakan dulu ya dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti ini bertentangan dengan aturan yang ada. Namun ya, sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid tersebut. Nah, makanya dengan kita mengatakan ini, dia akan merasa diterima dan mau untuk berkoneksi dengan kita, mencari solusi tentang dari permasalahan yang mereka rasakan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, langkah-langkah segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama, ya tadi validasi tindakan yang salah, terus dan tingkah laku yang salah tadi telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau sekolah. Makanya kita ya Bapak Ibu dalam budaya positif ini penting untuk membuat keyakinan kelas. Oke? Nah, kata pernyataan-pernyataannya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai apa yang kita percayai di kelas atau di keluarga. Terus nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, penting untuk menanyakan ini ke anak, kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti ini. Ya, nah di sini guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini langkah yang ketiga dari segitiga restitusi. Baik, terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktu dan kesempatan dalam kegiatan diseminasi yang kita laksanakan pada pagi hari
Lebih dan kurang